Pukul 22:30 18 Mei 2022 Pusat Panggilan Darurat Polres Sidoarjo menerima telepon terputus-putus. Suara seorang gadis muda terdengar panik dan penuh tangis, "Tolong seluruh keluarga, saya sudah mati." Tim patroli Polsek Tanggulangin dan unit reskrim Polres Sidoarjo segera bergerak menuju lokasi yang disebutkan sebuah rumah joglo sederhana milik Pak Suyono, seorang petani padi. Ketika pintu kayu rumah dibuka paksa, cahaya senter menyorot ke dalam ruangan. Di ruang tamu, dua anak kecil ditemukan tidak bernyawa di lantai berlumuran darah. Di kamar tidur Pak Suyono dan istrinya Bu Ratna juga tergeletak dengan luka tusukan parah. Di halaman belakang, Rina Suyono berusia 18 tahun, anak sulung, terduduk lemas. Bahunya bergetar, wajah pucat, tatapan kosong. Ia adalah pemilik suara dalam panggilan darurat. Polisi memasang garis kuning dan menutup seluruh area. Lampu sorot didirikan di sekitar rumah. Seluruh ruangan diperiksa secara menyeluruh. AKBP Bambang Santoso, Kepala Reskrim Polres Sidoarjo, memimpin langsung olah tempat kejadian. Pemeriksaan awal menunjukkan sejumlah kejanggalan. 1. Pintu utama terkunci rapat tanpa tanda kongkelan. 2. Tidak ada barang hilang. Lemari, meja hingga brankas kecil tetap utuh. 3. Beberapa perabot terlihat bersih berkilau seolah baru saja dilap dengan tergesa. Kemungkinan perampokan langsung disingkirkan. Tujuan pelaku hanya menghabisi nyawa penghuni rumah. Luka pada tubuh korban disebabkan senjata tajam. Jumlah tusukan banyak dan dalam. Pola serangan menunjukkan pelaku menyimpan kebencian besar atau dalam kondisi emosional tidak terkendali. Rina Suyono satu-satunya yang selamat dievakuasi keluar. Ia berada dalam kondisi syok berat, sulit berbicara, hanya mengulang kalimat, "Kenapa keluarga saya, kenapa harus kami?" Tim psikolog kepolisian dikerahkan. Setelah beberapa jam kondisi Rina mulai stabil. Ia kemudian memberikan keterangan pertama yang dianggap penting oleh penyidik. Dari keterangan awal inilah penyelidikan mengarah pada kemungkinan adanya hubungan pribadi yang menjadi latar belakang peristiwa. Setelah kondisinya lebih tenang, Rina Suyono menjelaskan bahwa selama lebih dari 1 tahun ia berpacaran dengan seorang pria bernama Andi Prasetyo berusia 25 tahun. Pada sore hari 18 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 Andi mengajak Rina bertemu di sebuah kafe di seberang sungai. Mereka duduk bersama hingga pukul 22:00 lalu Rina pulang ke rumah dan menemukan keluarganya sudah tidak bernyawa. Rina menyatakan Andi dikenal tenang, berpenampilan rapi, tidak pernah menunjukkan perilaku kasar dan ia yakin pakarnya tidak terlibat. Sekitar 1 minggu sebelum kejadian, Andi pernah datang ke rumah keluarga Suyono. Pertemuan berlangsung singkat dan berakhir tegang. Pak Suyono menolak hubungan tersebut karena Andi tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut Rina, ayahnya mengatakan dengan nada tegas bahwa jika belum memiliki pekerjaan jelas maka tidak perlu berbicara soal pernikahan. Ungkapan itu membuat Andi tersinggung dan setelah hari itu ia jarang menghubungi Rina. Bagi penyidik, detail ini penting. Penolakan keluarga dapat memicu konflik. Andi memiliki 2 alasan untuk menyimpan dendam, yaitu harga diri, terluka karena merasa diremehkan, dan tekanan karena seluruh keluarga Rina menolak. Berdasarkan keterangan Rina, nama Andi Prasetyo dimasukkan ke dalam daftar terduga. Penyidik memeriksa alibi Andi. Menurut keterangan Rina, mereka berdua berada di kafe dari sore hingga malam dan beberapa pelayan melihatnya. Jika benar demikian, maka Andi memiliki alibi kuat. Alibi tersebut dianggap terlalu sempurna sehingga penyidik memutuskan untuk melakukan verifikasi. Selama interogasi, Rina beberapa kali berhenti bicara karena menangis. Ia merasa kehilangan seluruh keluarganya namun tetap diminta menjawab pertanyaan. Rina menekankan bahwa Andi adalah orang baik tetapi keyakinan pribadi tidak cukup. Polres Sidoarjo kemudian membentuk tim khusus untuk mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar kafe dan jalur menuju rumah korban, memeriksa komunikasi antara Rina dan Andi serta mengidentifikasi saksi tambahan. Andi Prasetyo akan dipanggil secara resmi untuk memberikan keterangan dan klarifikasi alibi. Andi Prasetyo dipanggil ke Polres Sidoarjo untuk memberikan keterangan. Ia datang tanpa perlawanan dan terlihat terkejut ketika mengetahui seluruh keluarga Rina telah menjadi korban pembunuhan. Dalam ruang pemeriksaan, ia bersikap kooperatif, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan tidak menunjukkan tanda ingin menghindar. Ia mengakui bahwa dirinya pernah ditolak oleh orang tua Rina tetapi menegaskan masih mencintai Rina dan tidak pernah berniat menyakiti keluarganya. Ketika ditanya mengenai waktu kejadian, Andi menyampaikan bahwa sejak pukul 1800 hingga lebih dari pukul 22. Ia bersama Rina di sebuah kafe di seberang sungai. Mereka duduk bersama, berbicara dan minum. Menurut pengakuannya, beberapa karyawan kafe melihat keberadaan mereka. Ia menambahkan bahwa Rina dapat menjadi saksi atas alibinya. Keterangan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan Rina sebelumnya. Konsistensi tersebut membuat tim penyidik menghadapi kesulitan. Di satu sisi, Andi memiliki motif karena merasa ditolak dan harga dirinya terluka. Di sisi lain, alibi yang ia berikan terlihat kuat dan sulit diganggu gugat.
Penyidik mencatat bahwa Andi tidak berusaha melarikan diri setelah kejadian. Ia juga tidak menunjukkan sikap menutup diri selama pemeriksaan. Sikap yang terlalu tenang membuat penyidik menaruh perhatian khusus. Ada kemungkinan alibi yang tampak sempurna itu merupakan hasil perencanaan sebelumnya. Dokumentasi pemeriksaan mencatat bahwa alibi Andi belum dapat dipatahkan. Tim penyidik memutuskan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut melalui rekaman kamera pengawas di sekitar kafe dan jalur menuju rumah korban. Selain itu, komunikasi telepon dan pesan singkat antara Andi dan Rina juga diperiksa. Langkah selanjutnya adalah menjaga pengawasan terhadap Andi. Walaupun belum ada bukti langsung yang mengarah padanya motif yang jelas dan hubungan dekat dengan korban menjadikan dirinya tetap dalam daftar terduga. Tim khusus dibentuk untuk memastikan setiap detail alibi diperiksa dengan seksama. Tim forensik melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh korban. Pada tangan kanan Pak Suyono ditemukan luka gores yang tidak sesuai dengan luka akibat senjata tajam. Di bawah kuku jari terdapat sisa jaringan kecil dan berkak darah yang berbeda golongan dengan darah korban. Temuan ini didokumentasikan sebagai barang bukti penting. Para ahli forensik menyimpulkan bahwa pada saat terakhir hidupnya Pak Suyono sempat melakukan perlawanan keras terhadap pelaku. Kontak fisik yang terjadi kemungkinan besar menyebabkan bagian tubuh pelaku terluka sehingga meninggalkan sisa jaringan pada kuku korban. Bukti ini dianggap sebagai petunjuk utama karena tidak dapat dihapus meskipun pelaku berusaha membersihkan tempat kejadian. Sampel jaringan segera diamankan dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan ADN. Prosedur ini dilakukan dengan prioritas tinggi mengingat hasilnya dapat menentukan arah penyelidikan. Analisis ADN diharapkan bisa mengkonfirmasi apakah jaringan tersebut milik Andi Prasetyo atau orang lain. Sementara menunggu hasil uji, tim penyidik tetap melanjutkan pengumpulan bukti tambahan. Semua orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Suyono diperiksa kembali. Pendataan dilakukan terhadap individu yang terlihat di sekitar lokasi kejadian pada malam peristiwa. Fokus diberikan pada mereka yang memiliki luka gores atau cedera baru yang tidak dapat dijelaskan secara wajar. Langkah berikutnya adalah memperluas pencarian rekaman kamera pengawas. Beberapa petugas mendatangi rumah warga dan toko di sepanjang jalan menuju rumah korban. Setiap potongan rekaman dianalisis untuk mencari jejak kendaraan atau orang yang mencurigakan. Dalam laporan resmi dikatakan bahwa hasil pemeriksaan forensik membuka kemungkinan baru. Jika jaringan yang ditemukan kokok dengan salah satu terduga, maka bukti tersebut dapat mematahkan alibi. Tim penyidik menyadari bahwa meski alibi Andi terlihat kuat, keberadaan bukti biologis memiliki nilai pembuktian yang jauh lebih tinggi. Tim penyidik melakukan penyisiran menyeluruh terhadap seluruh kamera pengawas di sekitar lokasi. Puluhan rekaman diperiksa satu persatu. Setiap potongan gambar dianalisis untuk menemukan pergerakan mencurigakan. Pekerjaan berlangsung siang dan malam tanpa henti. Pada pukul 19:45, sebuah kamera di persimpangan dekat rumah korban merekam kendaraan roda 2 dengan kiri yang sama dengan motor yang biasa digunakan Andi Prasetyo. Kendaraan tersebut tidak melanjutkan perjalanan menuju arah kafe melainkan berbelok ke jalan yang mengarah langsung ke rumah Pak Suyono. Sekitar pukul 20.30, sebuah kamera lain yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama kembali menangkap gambar motor yang sama melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan area tersebut. Waktu ini bertepatan dengan estimasi saat keluarga Suyono kehilangan nyawa berdasarkan analisis forensik. Gambar yang diperoleh tidak sepenuhnya jelas, namun bentuk tubuh pengendara dan model kendaraan sesuai dengan ciri yang dimiliki Andi. Data ini dicatat secara resmi dalam laporan penyelidikan dan diperlakukan sebagai bukti pendukung penting. Tim penyidik memperluas pemeriksaan kamera di sepanjang jalur masuk dan keluar desa. Rekaman lain menunjukkan adanya kemungkinan bahwa Andi meninggalkan kafe untuk sementara waktu. Saat Rina masih berada di dalamnya dapat kembali ke wilayah rumah korban sebelum kembali lagi ke kafe. Setiap rekaman dianalisis dengan metode teknis. Bagian gambar diperbesar, warna kendaraan dibandingkan bentuk helm dan posisi duduk diperiksa. Hasil evaluasi menyatakan tingkat kesesuaian tinggi antara motor yang terekam dengan kendaraan milik Andi. Fakta ini menunjukkan adanya celah dalam keterangan alibi. Alasan bahwa Andi tidak pernah meninggalkan kafe menjadi lemah setelah bukti visual menunjukkan kendaraan dengan ciri identik berada di sekitar lokasi pada waktu kritis. Data kamera dimasukkan dalam berkas perkara bersama dengan sampel biologis dari kuku Pak Suyono yang masih menunggu hasil uji ADN. Kedua bukti tersebut dianggap saling melengkapi. Polres Sidoarjo memutuskan untuk memanggil Andi Prasetyo kembali untuk pemeriksaan kedua. Pemanggilan ini ditujukan untuk mengkonfrontasi dirinya dengan hasil analisis kamera sekaligus mencatat tanggapannya secara resmi. Andi Prasetyo kembali dipanggil ke Polres Sidoarjo. Ruang pemeriksaan disiapkan dengan bukti baru yang sudah dikumpulkan. Petugas menempatkan rekaman video dan foto hasil analisis di meja.
Andi diminta memberikan penjelasan atas data yang menunjukkan motornya berada di sekitar rumah korban pada pukul 19.45 dan kembali keluar sekitar pukul 20.30. Andi tetap mengulang keterangan sebelumnya bahwa sejak sore hingga malam ia tidak meninggalkan kafe. Ketika rekaman kamera ditayangkan ia terlihat terdiam. Petugas menunjukkan motor dengan kiri identik termasuk warna bentuk jok dan posisi stiker. Wajahnya mulai tegang, suaranya menurun dan jawaban menjadi tidak konsisten. Ia mencoba mengatakan bahwa mungkin ada orang lain dengan kendaraan serupa namun penyidik menekankan kesesuaian detail yang tinggi. Selanjutnya petugas menanyakan luka baru di lengan kiri Andi. Sebuah foto diperlihatkan diambil saat pemeriksaan fisik awal. Luka goresan segar terlihat jelas. Penyidik menghubungkan luka tersebut dengan temuan jaringan di kuku tangan Pak Suyono. Andi diminta menjelaskan asal-usul luka. Ia menjawab bahwa luka terjadi karena terjatuh dari motor beberapa hari sebelumnya tetapi tidak dapat menunjukkan bukti atau saksi yang mendukung penjelasan itu. Sikapnya mulai berubah. Jika pada pemeriksaan pertama ia tenang, kali ini ia sering menghela napas panjang, menunduk dan menggusap tangan berulang kali. Catatan resmi menyebutkan adanya perubahan perilaku signifikan yang menunjukkan tekanan psikologis. Penyidik tidak memberikan ruang untuk spekulasi. Pertanyaan diarahkan terus-menerus ke titik yang sama, yaitu perbedaan antara alibi dan bukti visual serta kesesuaian luka dengan hasil forensik. Setiap jawaban yang tidak konsisten dicatat. Hasil pemeriksaan kedua ini belum menghasilkan pengakuan namun laporan mencatat bahwa posisi Andi semakin terdesak. Rekaman kamera dan luka fisik dianggap sebagai kombinasi bukti yang mempersempit kemungkinan pembelaan. Tim penyidik menyimpulkan bahwa meskipun Andi masih menyangkal konstruksi alibi sudah tidak berdiri kokoh. Bukti objektif mulai membentuk pola yang mengarah jelas pada dirinya. Setelah beberapa jam pemeriksaan, Andi Prasetyo tidak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Bukti rekaman kamera yang menunjukkan motornya di sekitar rumah korban dan luka gores di lengannya membuatnya menunduk diam. Ketika ditanya ulang tentang waktu meninggalkan kafe, ia mengakui telah kembali menuju rumah Rina. Andi menjelaskan bahwa masalah bermula dari pertemuan dengan keluarga Suyono. Ukapan Pak Suyono yang menolak hubungan dan meremehkan kondisinya dianggap sebagai penghinaan. Penolakan keras dari keluarga membuatnya merasa tidak memiliki jalan keluar. Perasaan marah berubah menjadi keinginan membalas. Pada malam 18 Mei ia membawa Rina ke sebuah kafe di seberang sungai. Setelah duduk bersama beberapa saat, ia beralasan kembali untuk mengambil barang yang tertinggal. Ia langsung mengendarai motor menuju rumah keluarga Suyono. Ketika memasuki rumah, ia bertemu Bu Ratna dan dua anak kecil. Karena takut rencananya gagal, ia segera menggunakan pisau yang sudah dibawa. Ketiganya menjadi korban pertama. Ia lalu masuk ke kamar tidur tempat Pak Suyono beristirahat. Pertarungan fisik terjadi. Dalam perlawanan itu, tangan Pak Suyono menkakar lengan kirinya sehingga menimbulkan luka. Pada akhirnya korban tidak mampu bertahan dan roboh setelah beberapa kali tusukan. Andi menyatakan bahwa setelah kejadian ia membersihkan bekas darah di gagang pintu dan perabotan, mengumpulkan pakaian yang terkena noda, memasukkannya ke dalam kantong plastik lalu membawa pisau ke tepi sungai dan membuangnya ke dalam air. Setelah itu ia kembali ke kafe untuk bertemu Rina seolah tidak ada yang terjadi. Dalam berita acara pemeriksaan dicatat bahwa pengakuan diberikan dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa perasaannya terhadap Rina telah berubah menjadi obsesi. Ketika ditolak oleh keluarga, obsesi itu membuatnya berpikir bahwa tidak ada pilihan lain selain menghancurkan semua. Penyidik mencatat bahwa keterangan Andi konsisten dengan kondisi di tempat kejadian, bukti biologis yang ditemukan dan rekaman kamera pengawas. Dengan pengakuan ini, penyusunan berkas perkara dilanjutkan untuk proses penuntutan di pengadilan. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika harga diri dan amarah tidak terkendali, seseorang bisa berubah menjadi pelaku kejahatan. Cinta sejati harus disertai rasa hormat dan tanggung jawab. Jika cinta berubah menjadi obsesi egois, ia bukan lagi sumber kebahagiaan melainkan awal dari tragedi. Kita perlu belajar mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan tenang, bukan membiarkan kebencian menutup akal sehat. Jika Anda merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga, tekan tombol like, bagikan agar lebih banyak orang yang tahu, dan subscribe channel ini untuk mengikuti kisah-kisah kriminal berikutnya di mana keadilan selalu ditegakkan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru.